Baik, terima kasih ya buat kesempatannya. Saya memperkenalkan diri dulu ya kepada Pak Muriwali ya. Nama saya Ferdinand Jodindarto ya. Saya orang Solo ya. Profesi saya sebagai bakul timlo ya sehari-hari. Nah, saya datang ke sini ya ingin mengajukan pertanyaan ya kepada Pak MYM. Pertanyaan saya itu sesuai dengan apa yang dinarasikan oleh Pak MYM. Pak MYM tadi berkata kepada Bro Valen ya, bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 1, ya Bro Valen itu tidak bisa membedakan. Allah di dalam fase yang pertama itu menuju kepada Allah Bapa. Lalu Allah yang kedua adalah substansinya Hologos itu sebagai Allah. Nah, saya melihat bahwa pertanyaannya ini bagaimana Pak MYM bisa membedakan? Karena apa? Karena yang tertulis di dalam LAI itu jelas-jelas tidak berbeda. Ya, hurufnya itu semuanya tuh persis plek 100%. Ya, saya kasih contoh ya yang lain ya. LAI itu di dalam menulis Tuhan di dalam perjanjian lama. Itu hurufnya balok. Ya, hurufnya balok semua. Tuhan begitu. Lalu kemudian di dalam perjanjian baru untuk Yesus Kristus itu Tuhannya itu huruf kecil. Nah, yang satu huruf balok, yang satu huruf kecil begitu. Nah, kalau ya dalam konteks seperti ini, Pak MYM bilang, oh Bro Valen, ini beda. Tuhan di perjanjian lama dan Tuhan di perjanjian baru beda. Ya, saya masih bisa mengerti ya. Karena yang satu tuh balok, yang satu kecil, kan begitu. Tetapi di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah di situ tuh persis plek 100%. 100% persis plek. Ya, itu seperti orang itu bercermin ya. Sempurna ya, persis plek ya di dalam penulisan kata Allah ini. Nah, sedangkan Pak MYN menuntut orang lain ketika membaca Yohanes 1 ayat 1 itu membedakan ya kata yang 100% persis plek ini. Nah, apakah itu tuntutan yang masuk akal? Nah, gitu aja Pak MYM. Terima kasih. Ya, baik, Ya, saya Pak, jawab ini. silakan langsung, silakan. Ya, pertanyaan Bapak Kristen Antioquia ini mengasumsikan bahwa membaca Alkitab itu cukup satu teks dibaca tersendiri dan ditafsir tersendiri dan dapat pengertian. Itu asumsi di balik pertanyaannya ya. Tetapi membaca Alkitab tidak demikian. Karena Injil Yohanes ditulis ini bukan hanya satu ayat, tapi ditulis berayat-ayat, berpasal-pasal. Dan semua itu ada kesinambungan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dipotong-potong, tidak bisa dicomot-comot. Nah, kalau pertanyaan Bapak Kristen Antioquia ini mengasumsikan, walaupun dia tidak mengatakan demikian, tapi asumsi di balik pertanyaannya adalah, boleh kita membaca satu ayat saja, lalu mentafsirkan, lalu dapat pengertian penuh dari dalam satu ayat itu. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kita tidak boleh membaca Alkitab seperti itu. Karena Yohanes menulis utuh satu Injil Yohanes ini. Bahkan di pasal 1 saja bukan hanya satu ayat. Ya, itu ada banyak ayat yang ditulis oleh Yohanes. Sekitar 51 ayat. Ya. Nah, maka membaca ayat 1 ini perlu juga melihat ayat-ayat selanjutnya. Sehingga kita mendapatkan pengertian yang tepat mengenai ayat yang pertama ini. Maka saya baca sekarang ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Jelas itu kan firman logos ya. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman bersama-sama dengan Allah. Pembacaan rasional terhadap ayat ini mengindikasikan bahwa logos itu, firman itu bersama-sama dengan yang disebut Allah. Berarti logos dan Allah dibedakan di sini. Itu jelas itu. Logos dan Allah dibedakan.
Nah, pertanyaannya waktu membaca pembedaan semacam ini, kenapa dibedakan ya? Apa ini? Allah ini yang dimaksud siapa? Tentu menimbulkan pertanyaan seperti itu. Itu pembacaan kritis. Tapi kalau orang tidak kritis, langsung ambil satu ayat ini lalu ditafsir begitu saja dan bebas, ya tiba pada kesimpulan seperti mungkin kesimpulan Anda, atau mungkin Bro Valen atau yang lainnya. Tapi pembacaan orang Kristen tidak demikian. Mengapa dibedakan? Logos itu bersama-sama dengan Allah. Berarti ada pembedaan antara Logos dan Allah di sini. Allah yang dimaksud ini siapa? Maka kita akan terus membaca. Dan tiba pada ayat 14, bunyinya begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ada istilah Bapa di sana ya. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal Bapa. Oh, mulai berpikir kita ya. Bersama-sama dengan Allah. Allah yang dimaksud ternyata di sini ini ayat 14 ini dinyatakan anak tunggal Bapa. Berarti anak ini bersama-sama dengan Bapa maksudnya. Itu pembacaan yang bertanggung jawab terhadap Alkitab. Lalu baca terus lagi. Kita sampai pada ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Allah siapa yang tidak seorang pun pernah melihat Allah? Baca lanjutannya. Tetapi anak tunggal Allah. Tidak ada seorang pun melihat Allah. Anak tunggal Allah. Jadi antara Allah dan anak tunggal Allah dibedakan dan jelas di sini, di situ ya. Yang ada di pangkuan Bapa, muncul lagi istilah Bapa. Ini pembacaan yang rasional mesti merujuk atau menuju kepada kesimpulan bahwa Allah yang dimaksud yang tidak bisa dilihat itu, yang dinyatakan oleh anak tunggal Allah itu, itulah Bapa. Jadi ada pembedaan yang jelas antara Bapa dengan anak tunggal, yaitu Logos tadi itu. Dialah yang menyatakannya, dikatakan ya, saya baca ulang ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berdasarkan terang bagian-bagian ini, dan kalau saudara membaca terus Injil Yohanes, di sana dinyatakan Bapa, Anak. Yesus berkata, aku melakukan kehendak Bapakku. Ada pembedaan yang jelas di sana. Maka pembacaan rasional seperti ini menjadikan kita memahami Yohanes 1 ayat 1 ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah siapa yang dimaksud sini? Itulah Bapa. Lalu frase selanjutnya, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Apakah maksudnya firman itu adalah Bapa? Loh, kalau firman adalah Bapa, kenapa bersama-sama dengan Bapa? Kenapa tadi dibedakan? Kok bersama-sama? Kalau firman adalah Bapa, pembacaan rasional mesti menuju kepada satu kesimpulan bahwa istilah Allah di dalam frase yang ketiga ini mesti menuju kepada kualitas keilahian yang sama dengan Bapa. Kalau Bapa adalah Allah, maka sang firman yang adalah firman sang Bapa pun adalah Allah. Ya, seperti itu. Jadi tidak bisa diartikan itu firman itu adalah Bapa. Sama sekali tidak, sebagaimana yang dinyatakan Bro Valen tadi. Jadi membaca Alkitab itu adalah membaca teks itu dari konteks yang benar, dilihat kait-kaitnya dan satu dan yang lainnya. Dan bagi orang reform seperti saya, itu bukan hanya melihat Yohanes, tapi lihat seluruh bagian perjanjian baru, bahkan apa yang sudah dinyatakan dalam kitab perjanjian lama. Ini baru memberikan pengertian yang komprehensif, yang sistematik, ya, dan menyeluruh, lalu kemudian pengertian yang sangat-sangat rasional, sebagaimana dimaksud oleh Alkitab. Nah, kalau asumsi Anda boleh copot satu ayat tafsir sendiri, itu terserah Anda. Tapi saya tidak mengikuti cara membaca yang sedemikian. Yang bagi saya itu sangat ngawur, ya, seperti itu. Ya, itu jawaban saya. Baik, Pak. Iya, baik ya. Mungkin saya mau tanya lagi ya. Di-mute dulu Pak MYM. Oke. Ya, jadi baik. mungkin itu saya ulangi ya. Saya ulangi. Ya, baik, saya ulangi ya. Jadi di kitab yang sama ya, di kitab yang sama LAI itu cukup fair ya. Dia membedakan antara Tuhan Perjanjian Lama, Tuhan Perjanjian Baru ya. Tuhan Perjanjian Lama itu dicetak dengan huruf balok. Ya, dengan huruf balok. Kalau Tuhan Perjanjian Baru itu huruf Latin kecil gitu. Ya, Tuhannya itu huruf Latin kecil. Nah, sehingga para pembaca itu cukup fair ya, paham bahwa memang itu berbeda. Nah, seharusnya ya di dalam Yohanes 1 ayat 1, kalau memang memiliki etikat baik ya di dalam ingin membedakan
Allah frase yang pertama dengan frase yang kedua, ya kan bisa juga ya. Allahnya yang pertama itu huruf balok. Ya huruf gede semua, Allah huruf gede semua. Lalu kemudian Allah yang kedua itu lahnya itu huruf kecil. Lah ini enggak. Allah yang frase pertama dengan Allah yang frase kedua persis sama. Ya. Lalu kemudian kalau kita harus mengikuti alur bacaan seharusnya yang Allah kedua itu adalah anak Allah, ya seharusnya firman itu adalah anak Allah. Ya, jadi begini loh. Jadi kalau kita itu membawa suatu terjemahan yang sudah memiliki warna doktrin ya, itu seharusnya kita tuh cukup fair ya. Artinya apa? Artinya Yohanes 1 ayat 1 itu memang warna doktrin oneness. Ya, mereka para Trinitarian tuh sebenarnya forbidden ya, atau dilarang membawa terjemahan Yohanes 1 ayat 1 itu. Nah, kira-kira begitu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Kristen Antioquia. Ini informasi untuk Pak Pendeta MYM ya. Anda sementara berdialog atau Pak bisa di-mute dulu? Di-mute dulu, Pak. Iya. Anda sementara berdialog dengan Pak Kristen Antioquia ini seorang triteis. Ya, supaya jelas sehingga mungkin jawaban Anda itu kan menukik langsung ya. Jadi beliau tidak mau Trinitarian ini kan menggunakan Yohanes 1 ayat 1 itu sebagai lensa ya untuk penjelasan mengenai Trinitas itu. Silakan Pak, silakan. Kemudian setelah penjelasan dari Pak MYM, kita akan berikan kesempatan kepada Pak Joni. Silakan Pak MYM. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua yang rasanya tidak puas itu lahir dari salah kaprah lagi ya. Ya baik, kenapa salah kaprah? Salah kaprah yang pertama tadi itu mengenai nama-nama Allah. Sebetulnya Kristen Antioquia ini tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengapa LAI mencetak seperti itu ya. Sehingga penjelasannya Allah Perjanjian Lama disebut Tuhan huruf besar semua, yang Perjanjian Baru TUHN huruf kecil, T-nya huruf besar gitu ya. Bukan itu, LAI tidak bermaksud demikian ya. Jadi ini lahir dari ketidaktahuan. Saya menjelaskan itu dulu sebelum nanti masuk kepada tidak boleh menggunakan Yohanes 1 ayat 1. Ya, istilah TUHAN, nah ini yang dulu menyebabkan hubungan saya dan Mas Valen itu memburuk ya. TUHAN itu merujuk kepada tetragrammaton YHWH itu. Itu TUHAN huruf besar semua. Kalau TUHAN, T-nya saja yang huruf kecil, itu merujuk kepada Adonai. Tetapi dalam teks Yunani itu tidak dibedakan. Dalam teks Ibrani jelas berbeda antara tetragrammaton dengan Adonai. Ya, itu proper name daripada Allah. Kalau YHWH itu yang Tuhan langsung nyatakan kepada Musa, aku adalah aku. Sedangkan yang Adonai itu nama yang memang dipakai untuk Tuhan, tetapi tidak seperti yang tetragrammaton itu. Nah, itu perbedaan yang jelas dalam Ibrani, tetapi dalam terjemahan Yunani Septuaginta, ya, misalnya itu terjemahan Perjanjian Lama ya, Tanak ke dalam Septuaginta itu tidak dibedakan, diterjemahkan sebagai kurios, dan yang dimaksud dengan kurios itu menurut orang penterjemah itu 70 tua-tua di Alexandria, Mesir itu, ya pada sekitar tahun 70 sebelum Masehi, yang ada di kepala mereka itu ketika menerjemahkan kurios, apakah itu tetragrammaton atau Adonai, yang ada di kepala mereka hanya Adonai. Karena istilah Adonai itu dianggap sebagai substitusi atau pengganti istilah tetragrammaton atau YHWH yang nggak boleh sembarang disebut, sangat-sangat sakral. Maka ketika mereka menulis kurios, di otak mereka itu Adonai lah. Kalaupun tetragrammaton diterjemahkan begitu, kita anggap itu Adonai. Jadi diganti dengan Adonai yang dalam bahasa Yunani itu kurios semua. Nah, oleh LAI melihat dengan jeli pembedaan semacam ini. Kalau dalam versi LXX atau Septuaginta itu tidak dibedakan,
LAI merasa perlu membedakan karena memang tetragrammaton dan Adonai itu berbeda. Maka yang tetragrammaton itu ditulis TUHAN huruf besar semua. Sedangkan yang Adonai asli itu ditulis T huruf besar, UHAN kecil saja. Nah, ini Kristen Antioquia banyak bicara tadi tapi tidak memahami itu ya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya lahir dari salah kaprah. Sehingga mengatakan saja Allah perjanjian lama Tuhan yang huruf besar semua, Allah perjanjian baru pakai huruf kecil, T-nya saja yang besar. Itu salah itu. Ya, ini saya sudah bantah ya, itu kesalahan fatal itu. Nah, mengenai itu tadi, saya sudah menjelaskan, membaca Yohanes 1 ayat 1 tidak bisa dilepas dari konteks ayat-ayat lain dan bahkan keseluruhan Injil Yohanes, bahkan keseluruhan perjanjian baru. Ya, maka kalau membaca tidak bisa lepas dari konteksnya, maka saudara tidak bisa membaca itu ya lalu kemudian menafsir hanya satu ayat ini saja. Ini dikatakan juga sama, istilah yang sama, theos sama. Ya. Maka ini nggak bisa diklaim oleh Trinitarian. Oneness bisa klaim itu katanya. Tapi menurut Pak Felix tadi, ini Kristen Antioquia katanya Tritaism, begitu ya. Saya kira dia sedang membela oneness, ternyata Tritaism. Ya ini jadi juga bagi saya kok apa nyambungnya ya, begitu ya. Bela oneness dengan dia sendiri Tritaism, begitu ya. Nah, ini tidak boleh Trinitas mengambil ayat ini. Bagaimana menjelaskan ini tadi? Frase kedua, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini firman tidak disamakan begitu saja dengan Allah. Tapi ada pembedaan yang jelas saya katakan tadi. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Saya bersama-sama dengan anak saya. Berarti ada pembedaan yang jelas antara saya dan anak saya. Buku saya bersama-sama satu tumpukan dengan buku Om Felix misalnya. Berarti ada pembedaan yang jelas antara buku saya dan buku Om Felix. Ini kata-katanya di sini firman itu bersama-sama dengan Allah. Pembedaannya sangat jelas. Dan untuk mengetahui Allah yang dimaksud di sini, baca seluruh konteksnya. Dan saya sudah menjawab itu tadi. Bapa yang dimaksud di sana. Lalu kita menuju kepada frase yang berikutnya lagi. Firman itu adalah Allah. Apakah artinya Allah di sini Bapa? Merujuk kepada Bapa. Firman itu adalah Allah. Kalau begitu ini kontradiksi logis terjadi di sini. Kalau tadi dibedakan, dikatakan bersama-sama dengan Allah, sekarang kok dikatakan Logos itu adalah Bapa. Logos itu sama dengan Bapa. Ini kan kacau lagi. Maka mau tidak mau, pembacaan yang rasional terhadap bagian ini, ya sesuai konteksnya, harus menyebabkan kita membuat kesimpulan bahwa Allah yang dimaksud di sana merujuk kepada substansi keilahian daripada Logos. Maka dia disebut Logos itu adalah Allah. Jadi rasional sekali ya, tidak ada yang tidak rasional ya. Jadi kalau mau dibantah ya silakan saja. Tapi Kristen tenang-tenang aja. Karena bagi kita ini sangat-sangat intelligible apa yang kita percaya. Sangat-sangat bisa dijelaskan. Walaupun seperti Bro Valen bilang tadi, ya Aquinas ya, Augustine yang dia kutip, dan bukan hanya Agustinus, termasuk Aquinas yang juga dipengaruhi oleh filsafat Aristotelian yang sangat-sangat logis, tetap menyisakan misteri dalam Trinitas. Reformator sama, saya pun tetap menyisakan misteri dalam Trinitas. Karena Trinitas tidak terbatas, maka tidak mungkin memahami Trinitas secara tuntas dan komprehensif dan sempurna. Tidak mungkin. Ada aspek incomprehensibility daripada Trinitas yang kita tidak mungkin paham. Ya, tetap ada aspek misterinya. Tetapi sebagaimana yang sudah dinyatakan ya di dalam Alkitab yang bisa dijelaskan, itu sangat-sangat bisa dijelaskan dengan cara yang paling intelligible, paling bisa dipahami. Ya, saya kira itu Pak Felix. Saya serahkan.